Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada minggu ini kita berjumpa lagi dalam pengajian rutin kita, yaitu pengajian mingguan yang dalam hal ini kita mengkaji tafsir surat Ar-Rahman. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tafsir surat Ar-Rahman yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu kita jelaskan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah, kira-kira dari penjelasan yang kemarin, ibu-ibu sekalian, apakah sudah ada yang diamalkan, Bu? Sudah, Bu, ya? Alhamdulillah. Yang diamalkan yang mana? Yang diamalkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukurnya aja. Dan dengan bersyukur kepada Allah berarti kita sudah mengamalkan surat Ar-Rahman ini. Ya, karena pada intinya adalah kita disuruh bersyukur kepada Allah. Nampaknya bersyukur itu ringan, nampaknya. Padahal yang namanya bersyukur berarti kita dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Allah berikan kita tangan, ya tangan kita untuk kebaikan. Allah berikan kita kaki, kakinya harus digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik, melangkah ke majelis taklim, melangkah ke masjid, melangkah untuk bersilaturahmi, dan seterusnya. Nah, itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga kemarin kita baca pada ayat pertama kan Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Artinya apa Ar-Rahman itu? Kasih sayang Allah itu kepada semua makhluknya, baik makhluk yang beriman ataupun yang tidak beriman, semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu gak usah protes kalau misalnya ada orang yang tidak beriman kemudian lebih kaya dari kita, ya ada orang jahat umpamanya ada yang lebih hebat dari kita. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kasih sayangnya tanpa membeda-bedakan melalui sifat Ar-Rahman-nya itu. Nah, sedangkan kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang Islam adalah pada sifat Allah yang bernama Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Penyayang. Nah, ini sayangnya Allah kepada umat Islam. Artinya apa? Umat Islam itu di dunia diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat juga insya Allah akan diberikan kasih sayang oleh Allah berupa masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjutkan pada surat yang ke-13 dan sampai kepada surat 25. Mari kita baca bersama-sama. Apakah sudah siap, ibu sekalian? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i
تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Shadaqallahul azim. Kita cukupkan sampai di sini dulu bacaan kita. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba untuk menggali tafsirnya dari surat Ar-Rahman ini ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal insan, Allah telah menciptakan manusia min salsalin, dari tanah yang kering, kal fakhar, seperti tembikan. Jadi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berasal dari tanah yang kering. Ya, jadi kita seperti cetak. Ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dari tanah yang kering. Ya, kemudian kalau kita manusia zaman sekarang tentu diciptakannya melalui sperma, ya, melalui pertemuan antara sperma dan telur yang ada di dalam rahim seorang ibu. Nah, ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita, karena manusia itu diciptakan dari zat berupa tanah. Tanah itu sifatnya tidak panas, ya, sifatnya dingin, apalagi nanti ketika tanah bercampur dengan air. Nah, diciptakannya manusia di samping memang terbuat dari tanah, juga di dalamnya ada kandungan air. Nah, nanti Allah akan bedakan dengan penciptaan jin, di mana pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqal janna min marijim min nar, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api yang menyala, atau ada yang terjemahkan Allah menciptakan jin dari lidah api. Nah, ini perbedaannya. Kalau manusia diciptakan dari tanah yang tentu dingin, sedangkan jin diciptakan dari api, apalagi dikatakan sebagai lidahnya api, tentu sangat panas sekali. Nah, dari sini tentu merupakan kritik kepada kita sekalian. Kalau pada minggu yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak kenikmatan kepada kita, dan juga diberitakan kaum jin ternyata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW membacakan surat Ar-Rahman, para jin langsung berikrar bahwa tidak ada satupun dari nikmat Allah yang diingkari oleh jin. Nah, ini kemudian kritik kepada kita umat manusia. Manusia yang diciptakan dari tanah, dari zat yang dingin, kira-kira sudah bersyukur belum kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara jin yang diciptakan dari api yang sangat panas itu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mau bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya. Nah, ini merupakan dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sebagai manusia tentu jangan kalah syukurnya dengan syukurnya kaum jin yang mereka diciptakan dari api yang sangat panas. Tapi apa yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, manusia kan kadang-kadang justru menampakkan wataknya seperti watak yang keras, wataknya watak yang panas. Ya, kita lihat banyak kekerasan di mana-mana, kita lihat banyak orang emosi di mana-mana, bahkan dari emosi itu banyak korban berjatuhan. Beberapa waktu yang lalu kita saksikan ada seorang pengendara motor yang ditembak oleh seorang oknum dari TNI, hanya disebabkan karena emosi. Nah, ini tentu merupakan kritik bagi kita umat manusia.
Manusia diciptakan dari tanah, dari zat yang dingin. Tapi kenapa watak manusia banyak yang keras? Kenapa watak manusia banyak yang emosional? Nah ini tentu kita harus malu. Malu kepada siapa? Malu kepada zat yang menciptakan kita. Ya, para jin yang diciptakan dari api yang panas saja mereka bersyukur, mereka tidak emosional. Kok manusia emosional? Nah ini kritik kepada kita sekalian umat manusia. Jangan kalah dengan kaum jin. Kita harus lebih hebat segala-galanya, hebat dalam penciptaannya maupun hebat juga dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kualitas iman kita betul-betul terpancar ya. Dari mana? Dari kesabaran kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita sabar ya. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga ya kita sikapi dengan penuh kesabaran. Sedikit kekurangan itu biasa. Insya Allah kalau kesabaran yang ada dalam kehidupan kita, tentu hal-hal yang kurang itu akan bisa diatasi. Tetapi kalau kita memiliki sifat-sifat yang emosional, sifat-sifat pemarah, sifat-sifat yang susah dikendalikan, tentu hal yang kecil pun akan menjadikan masalah dalam kehidupan kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka pada nikmat Allah yang manakah yang bisa kamu dustakan? Nah ini kita digugah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengingatkan penciptaan kita manusia yang diciptakan dengan bertahap-tahap, yang diciptakan dari semula 40 hari pertama berupa alaqah, 40 hari pertama berupa nutfah, setelah nutfah berubah menjadi alaqah, setelah alaqah berubah menjadi mudghah, dan setelah mudghah barulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam diri manusia. Jadi dalam hadis diceritakan manusia itu dikumpulkan dalam rahim ibunya itu 40 hari pertama berupa nutfah. Nutfah itu artinya pertemuan antara sperma dan indung telur. Ya, sperma dengan ovum itu 40 hari pertama. Setelah 40 hari pertama berlalu, maka dia akan berubah menjadi alaqah. Alaqah itu seperti darah yang sudah mengeras ya, seperti darah kental ya yang sudah mengeras yang menempel pada dinding rahim. Dan kemudian setelah 40 hari berikutnya dia menjadi mudghah, menjadi segumpal daging yang sudah keras. Dan setelah itu nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Maka kalau kita hitung dari awal penciptaan sampai pada ditiupnya ruh itu selama 120 hari. Dan ini diceritakan dalam Quran, juga diceritakan dalam Al-Hadis, dan menurut penelitian ilmiah juga ini dibenarkan, Bu. Jadi ini ibu sekalian sedang diajak oleh Allah berkelana yang untuk memikirkan bagaimana Allah menciptakan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semakin beriman kepada Allah. Karena ternyata apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak bertentangan dengan kenyataan, tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Nah ini kalau selama ini mungkin kita kan iman kepada Allah ya karena memang dari awal sudah beriman, orang tua kita juga beriman kepada Allah, maka kita tidak pernah lagi untuk memeriksa bagaimana mukjizat Al-Quran, bagaimana kehebatan Al-Quran. Nah dengan sekarang kita singkap, kita buka, tujuannya apa? Untuk menggugah kita, semakin menambah keimanan kita. Betapa kitab Al-Quran yang kita imani ini betul-betul tidak hanya sebagai doktrin, ya, tidak hanya sebagai pemaksaan kita untuk beriman, tetapi memang di dalamnya mengandung kebenaran yang tidak bisa ditolak kebenaran itu. Betapapun melalui pendekatan ilmiah, maka Quran ini betul-betul sesuai dengan ilmu pengetahuan modern.
Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sungguh berbahagia ya kita sebagai umat Islam yang berpedoman dengan Al-Qur'an yang sudah pasti kebenarannya. Yang insya Allah kita semua akan diantarkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbul Masyriqaini, depan rumah kita adem dan kadang-kadang depan rumah kita panas. Nah itu karena apa? Karena ada perbedaan tempat terbitnya matahari. Nah ini sungguhnya bukan tempat terbitnya, karena sungguhnya matahari itu ada pada orbit yang tetap. Yang berbeda sebenarnya posisi buminya saja. Cuma untuk mempermudah perkataan, mempermudah pemahaman, jadi dikatakan seolah-olah yang berbeda tempat terbitnya. Padahal memang sesungguhnya adalah bumi yang posisinya berubah. Tapi itu bukan berarti Quran tidak tepat. Quran menggunakan bahasa orang awam. Dalam hal itu Quran menggunakan bahasa manusia yang pada saat itu manusia belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana garis edar matahari atau orbitnya matahari dan orbitnya bulan serta bumi. Nah, sehingga Al-Quran mengatakan dengan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Tapi itu sungguh luar biasa, maha kuasanya Allah, yang maha dahsyatnya Allah yang mengatur alam semesta ini begitu teratur, begitu baik dengan hukum-hukum yang tidak pernah berubah. Nah karena itu ini harus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iman kita tuh Bu harus dicas Bu, harus ditambah gitu. Semakin kita menghayati ciptaan Allah, terutama alam semesta ini, maka kekaguman kita kepada Allah akan semakin besar. Yang artinya iman kita akan semakin bertambah. Nah itu gunanya kita belajar tentang alam semesta ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka pada nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan. Jadi keteraturan alam semesta ini juga merupakan nikmat yang tidak mungkin kita dustakan. Karena kalau alam semesta ini mengalami perubahan sistem, mengalami perubahan garis edar, maka kekacauan dalam kehidupan ini akan terjadi. Mungkin akan terjadi tubrukan antara bumi dengan bulan dan juga dengan planet-planet yang lain, yang itu artinya datang hari kiamat. Karena itu dengan sampai sekarang masih beredar dengan baik, masih pada hukumnya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marajal bahraini yaltaqiyan, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan adanya dua laut yaltaqiyan yang saling bertemu. Ada dua lautan yang bertemu. Mungkin kalau kita tidak melihat fakta yang terjadi di lapangan, Bu, ayat ini susah atau sulit untuk dibayangkan. Ayat ini sulit untuk dibayangkan bagaimana mungkin ada dua lautan yang saling bertemu. Dan kemudian ditegaskan pada ayat berikutnya, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada penghalang yang menjadikan kedua laut itu tidak saling bercampur. Dan ternyata bukti ilmiah ada antara pertemuan laut tengah atau laut Mediterranean dengan laut Atlantik yang terjadi di Selat Gibraltar, ya, Gibraltar itu ternyata airnya bertemu di sana. Dan antara laut Atlantik dengan laut Mediterania itu tidak bercampur, walaupun dia bertemu. Jadi seolah-olah ada dinding yang membatasinya. Karena apa? Karena ternyata kandungan garamnya berbeda. Laut Tengah kandungan garamnya jauh lebih tinggi, dan laut Atlantis kandungan garamnya lebih rendah.
sehingga pertemuan dua laut itu tidak bercampur airnya. Ini sungguh luar biasa, sebagai tanda bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita memahaminya? Cara memahaminya adalah sungguh luar biasa. Quran ini diturunkan Allah 14 abad yang lalu. Dan ternyata apa yang dinyatakan dalam Quran sama sekali tidak bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, padahal kebanyakan kitab suci itu bisa jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas semuanya sesuai dengan apa yang terjadi di alam semesta ini, sehingga tidak memungkinkan adanya kritik, tidak memungkinkan adanya pelemahan dari orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, karena Qur'annya begitu perfect, begitu sempurna dari segi apapun juga. Nah, karena itu disinilah Allah mengajak kita lagi-lagi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada faktanya. Seperti halnya juga penemuan Fir'aun. Fir'aun itu yang diceritakan dalam surat Yunus ayat 92, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, kata Allah. Pada hari ini kuselamatkan dirimu dengan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu nanti. Nah, dulu banyak di antara umat Islam yang bertanya-tanya, apa maksud dari ayat ini? Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun ya untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Nah, padahal pada saat itu jasad Fir'aun belum ditemukan. Nah, ini barulah pada abad ke-19 ditemukan jasad Fir'aun yang ditemukan di laut mati, dan kemudian jasad Fir'aun diangkat. Nah, pada saat itu pun para ilmuwan belum bisa menyimpulkan apakah itu jasadnya Fir'aun atau bukan. Nah, kemudian ada seorang sarjana Prancis yang bernama Maurice Bucaille, ya, dia seorang profesor di bidang arkeologi. Dia melakukan penelitian terhadap jasad yang atau kemungkinan Fir'aun itu, dan ternyata betul saja itu oleh sang profesor, jasad ini umurnya sama dengan umur Fir'aun yang dalam sejarah Islam. Juga yang membuktikan lagi adalah kandungan garamnya begitu tinggi pada si Fir'aun ini. Nah, kemudian diceritakanlah kepada sang profesor bahwa kenyataan ini sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 92. Maka setelah yang bersangkutan belajar ayat itu, langsung yang bersangkutan menyatakan diri masuk Islam. Ya subhanallah, banyak orang yang masuk Islam karena betul-betul membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, ini sementara kita masuk Islam karena orang tua kita memang sudah Islam. Nah, karena itu melalui ta'lim ini kita menggugah kita, ya, betapa tidak ada satu ayat pun yang bisa kita sangkal, tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan kelemahan Al-Quran. Semuanya justru menguatkan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain kita harus selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yang keluar dari kedua laut itu ada permata, ya, lu'lu wal marjan. Lu'lu itu permata yang kecil, marjan ini permata yang kualitasnya lebih bagus lagi. Ada mengatakan itu permata merah. Nah, jadi memang di dalam lautan itu banyak sekali harta kekayaan. Nah, kalau kita keluar Jawa, misalnya ke NTB atau ke tempat yang lainnya, itu banyak sekali di sana perhiasan-perhiasan yang berasal dari laut dan harganya mahal sekali. Nah, karena itu lautan sesungguhnya nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita bangsa Indonesia termasuk
bangsa yang kurang bersyukur karena diberi lautan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lautannya tidak dipelihara, lautannya tidak dimanfaatkan, sehingga lautan kita lebih banyak dimanfaatkan orang lain. Jadi mudah-mudahan melalui pemerintahan yang sekarang ini yang sangat memperhatikan lautan, mudah-mudahan lautan kita yang luas itu dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, dengan semua nikmat itu, dan kita tentu tidak punya satu peluang pun untuk mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang luas membentang, kekayaan yang ada di dalam lautan itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah kepada umat manusia. Ya, karena itu tidak ada ruang buat kita untuk ingkar, tidak ada ruang bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan di tengah lautan itu ada banyak perahu-perahu layar yang besar, yang kesemuanya itu bisa berlayar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia nggak boleh sombong. Kalau ada kapal yang hebat, ada kapal yang diciptakan dengan teknologi yang canggih di atas lautan, kita nggak boleh sombong. Karena sungguhnya yang menguasai lautan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kapal bisa berlayar? Karena Allah katakan wasakhara. Allah menundukkan, ya. Lautan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ombaknya tidak membahayakan, sehingga kapal bisa berlayar. Dan dalam masa yang lalu, atau pada masa yang lalu, kapal itu kan menggunakan layar atau perahu layar. Dan itu luar biasa, perahu-perahu hanya menggunakan layar, tapi mereka berani mengarungi lautan. Itu kalau bukan karena Allah tidak mungkin. Dan karena Allah bisa saja setiap waktu mendatangkan gelombang yang tinggi, mendatangkan badai yang besar. Dan tapi karena kasih sayang Allah kepada makhluknya, kapal-kapal itu dibiarkan oleh Allah untuk bisa berlayar. Semua itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat sebuah kasus kapal pesiar yang sangat mewah, yang sangat canggih teknologinya, yang dikatakan kapal itu tidak mungkin tenggelam, unsinkable namanya, tidak mungkin tenggelam, yaitu kapal Titanic. Tapi kapal yang begitu hebat, yang begitu canggih pada masa itu, tenggelam hanya gara-gara nabrak gunung es, ya. Hanya gara-gara nabrak gunung es. Yang kalau saja sang nahkoda 30 detik sebelumnya bisa mengalihkan arah kapal, maka kapal itu tidak akan menabrak gunung es. Tapi karena sang nahkoda lalai, dan mungkin ini bagian dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kesombongan atau karena yang lainnya, maka kapal itu tetap menabrak gunung es dan ribuan orang di dalamnya menjadi korban. Padahal itu kapal yang sangat canggih yang ada pada awal abad ke-20 ini. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah kemudian menggugah kita dengan firman-Nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka pada nikmat Allah yang manakah yang bisa kamu dustakan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan ayat ini dengan kita bersifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang pengasih, menjadi orang yang penyayang kepada semua makhluk Allah, terutama juga kepada sama umat manusia, kepada lingkungan kita, kepada binatang, kepada pohon-pohonan, tumbuhan dan lain sebagainya. Kita harus berikan kasih sayang. Walaupun tentu kasih sayang kita akan sangat berbeda dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Tapi paling tidak dengan kita meniru sifat-sifat Allah itu, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita nggak syukur, ya? Kita diciptakan Allah dikasih hidung, hidungnya madepnya ke bawah, Bu. Coba kalau Allah ciptakan hidung kita madep ke atas,
Ya, tiap kali hujan pasti kita bingung bagaimana kita mengamankan hidup kita. Allah ciptakan alis mata kita, insya Allah tidak akan panjang banget. Walaupun tumbuh tapi tidak panjang. Seumur hidup saya tidak pernah mencukur alis saya, tapi alhamdulillah alis saya tidak semakin panjang. Coba ibu bayangkan, kalau alisnya manusia itu semakin panjang, ya, dan nggak dicukur, kira-kira manusia seperti apa? Ya kan? Ini nikmat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu lagi-lagi kita harus mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan semua aktivitas kita karena kita mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah ibu sekalian, kiranya pada sore hari ini tidak perlu berpanjang lebar ya, kita sedikit ya, tapi ini menggugah kita. Mari ngaji kita ini masukkan dalam hati ya, bahwa kita ini masih jauh dari syukurnya, kita ini masih belum syukur sepenuhnya ya, sehingga tentu kalau rahmat Allah belum sepenuhnya diberikan kepada kita karena memang kita sendiri belum bersyukur secara sempurna. Karena itu untuk mendapatkan rahmat Allah yang banyak, nikmat Allah yang besar itu, kita bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam